Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan hari ini ya, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar tentang menelaah struktur teks fabel ya. Oke baik anak-anak, sebelumnya Ustazah ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Mungkin dulu kalian ketika masa kecil ya, pernah nggak mendengarkan cerita tentang hewan ya? Yang sangat familiar sekali itu adalah cerita si kancil dan buaya. Nah itu adalah salah satu jenis atau contoh teks fabel ya, dimana teks fabel itu adalah teks yang berisi tentang cerita hewan ya sebagai tokohnya ya. Di dalamnya juga berisi nilai moral atau pesan moral yang dapat kalian petik ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, unsur-unsur fabel itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir adalah kode. Oke, kita simak ya anak-anak. Ustazah punya sebuah contoh teks fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Bisa kalian lihat ya di tayangan slide berikut ya. Itu adalah merupakan bagian orientasi ya, dimana di dalam cerita itu atau bagian tersebut ya berisi tentang perkenalan tokoh dan latar ya. Ada latar waktu, ada latar tempat, kemudian ada latar suasana ya. Yang tergambar di dalam kutipan cerita tersebut ya, tokohnya itu ada si gajah dan si kancil ya, itu sebagai tokoh ya. Kemudian ada latarnya, di situ latar tempatnya ada di sebuah hutan ya. Kemudian ada latar waktu, waktunya siang hari. Oke. Terus kemudian ada latar suasana, suasananya itu sangat terik ya. Bisa kalian baca di tayangan slide. Lanjut. Ya, yang slide selanjutnya atau slide berikutnya itu adalah merupakan bagian komplikasi. Bagian komplikasi itu berisi tentang sebab akibat dari permasalahan atau konflik yang terjadi ya. Di dalam tayangan slide berikut ya, bisa kalian baca nanti. Nah, di situ sebab terjadinya konflik itu adanya kecerobohan atau kelicikan dari tokoh si kancil. Kemudian akibatnya ya, diakibatkan di situ tidak ada hewan yang mau menolong si kancil, dan pada akhirnya si kancil kedinginan di dalam kolam ya. Bisa dilanjut ya. Di tayangan selanjutnya ya, itu adalah bagian resolusi dan bagian kode ya. Kita bahas dulu di bagian resolusinya. Kalau bisa dipahami ya. Di bagian resolusi itu adalah berisi tentang pemecahan masalah ya, pemecahan masalah atau penyelesaian masalah ya. Di mana di situ tokoh gajah akhirnya mau menolong si kancil. Nah, tapi dengan catatan si kancil mau berjanji untuk tidak jahil terhadap hewan lainnya. Terus kemudian di bagian terakhir itu adalah bagian kode. Kode itu boleh ada atau boleh tidak ya, itu tidak wajib. Kode itu berisi tentang pesan moral yang dimunculkan penulis di dalam akhir cerita ya, berisi tentang pesan moral berarti. Nah, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita Gajah yang Baik Hati ini adalah kita harus berhati-hati dalam bertindak ya, agar kita tidak celaka ya, harus berhati-hati dalam bertindak ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, tadi unsur teks fabel itu ada 4 ya. Yang pertama ada orientasi yang berisi tentang perkenalan tokoh dan latarnya. Terus kemudian yang kedua ada bagian komplikasi ya, yang berisi tentang sebab akibat terjadinya konflik. Terus kemudian yang ketiga ada bagian resolusi, itu berisi tentang pemecahan masalah ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kode, itu berisi tentang pesan moral yang dimunculkan di akhir cerita. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap unsur teks fabel ya, Ustazah sudah share tugas
ya di Microsoft Teams. Nanti silakan kalian bisa buka, kemudian dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya, agar kalian dapat memahami unsur dari teks fabel. Oke? Ya, demikian yang dapat Ustazah sampaikan ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Tetap di rumah kalian terapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke. Ya, demikian tadi. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum